Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Davida Pro, dan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang sebuah pengalaman mati suri. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 2007 di sebuah kampung di suatu wilayah di Jawa Timur. Di kampung tersebut itu hidup seorang kakek yang bernama Mbah Ngadiro. Dia hidup sendirian sebatang kara di sebuah rumah yang terbilang cukup sederhana. Namun untuk ukuran rumah yang sudah tua itu, rumah itu masih terbilang cukup kokoh. Tak sedikit yang menganggap rumah itu mempunyai nuansa mistis, ada aura-aura tertentu. Rumah itu bernuansa Jawa. Mbah Ngadiro ini usianya hampir 100 tahun, dan hari-harinya dihabiskan untuk mengembala kambing. Meski hidupnya cukup sederhana, namun di kampung itu beliau paling dituakan dan sangat dihormati. Tak jarang juga orang-orang meminta nasihat kepada Mbah Ngadiro. Mbah Ngadiro ini dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Tak jarang dia memberi nasihat kepada anak-anak muda di kampungnya. Hingga tak heran jika banyak orang yang menyukai kepribadian dari Mbah Ngadiro. Meski hidup sebatang kara, Mbah Ngadiro mempunyai cucu angkat perempuan, dan dia bernama Rara. Meskipun hanya sekedar cucu angkat, namun gadis remaja ini sudah seperti cucu asli Mbah Ngadiro. Jika ada kesempatan, Rara selalu menyempatkan bermain, mengunjungi Mbah Ngadiro di rumahnya. Di rumah itu, Rara menyempatkan membantu merapihkan dan membersihkan rumah Mbah Ngadiro. Dari semua seisi rumah, ada satu ruangan. Satu ruangan tersebut, Rara tak berani memasuki ruangan itu. Ruangan itu terbilang khusus bagi Mbah Ngadiro. Benda-benda klasik, benda-benda kuno, antik banyak terpampang di ruangan tersebut. Hingga tak jarang Rara pun dibuat merinding jika melihatnya. Bahkan pernah sekali waktu Rara dikagetkan dengan suara gaduh dari ruangan tersebut. Padahal saat itu Mbah Ngadiro sedang tidak ada di rumah. Namun hal tersebut tak dipedulikan oleh Rara. Ia tetap fokus dan melanjutkan membersihkan seisi rumah Mbah Ngadiro. Hingga suatu hari, Rara memberanikan diri bertanya kepada Mbah Ngadiro terkait benda-benda mistis di ruangan tersebut. Rara pun bertanya, "Mbah, ini benda apa ya?" tanya Rara sambil menunjukkan salah satu benda di ruangan itu.
Namun Mbah Ngadiro hanya menjawab dengan senyuman. Tak ambil pusing terkait pertanyaannya yang tak dijawab sama Mbah Ngadiro, ia kembali melanjutkan membersihkan rumah Mbah Ngadiro. Dan hari pun menjelang sore, Rara memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan memang rumah Rara dan rumah Mbah Ngadiro itu jaraknya tidak begitu jauh. Rara pun pamit. Keesokan harinya, Rara beraktivitas seperti biasa. Pagi hari ia berangkat ke sekolah layaknya anak-anak remaja seusianya di kampung tersebut. Sementara di tempat terpisah, Mbah Ngadiro berangkat mencari rumput untuk makan kambing-kambingnya. Hingga hari menjelang tengah hari, waktu sekitar menunjukkan jam 11:30, Mbah Ngadiro pun pulang. Setelah sampai di rumah, Mbah Ngadiro melaksanakan sholat zuhur, terus ia makan. Ia lalu beristirahat di kamarnya. Ya, mungkin karena kecapean, ia merasa lelah setelah mencari rumput untuk makan kambing-kambingnya, sehingga ia pun terlelap. Mbah Ngadiro pun tertidur. Sementara Rara baru pulang dari sekolahnya. Sesaat ia sedang berbincang-bincang dengan orang tuanya. Tiba-tiba Rara dikejutkan dengan kedatangan seseorang tetangga. Tetangga tersebut datang dan terlihat kelelahan, nafasnya terengah-engah. Dan tanpa basa-basi ia pun langsung menyampaikan kabar kepada Rara dan keluarganya. "Ra, kamu cepat ke rumah Mbah Ngadiro," ucap tetangga tersebut sambil mengatur napasnya yang masih terengah-engah. Rara terlihat sedikit heran dan kaget, dan ia pun menjawab dan bertanya, "Ada apa ya?" tanya Rara dengan penuh keheranan. "Anura, itu Mbah Ngadiro. Mbah Ngadiro meninggal," pria tersebut menjawab. Dan tanpa pikir panjang, Rara pun bersama orang tuanya langsung menuju rumah Mbah Ngadiro. Tak berserang lama, Rara sudah tiba di rumah Mbah Ngadiro, dan sudah terlihat banyak tetangga berkumpul di rumah Mbah Ngadiro. Saat itu, Rara yang masih terlihat bingung, seolah-olah tak percaya dengan apa yang terjadi. Apalagi dia tahu sendiri tadi pagi Mbah Ngadiro masih terlihat sehat dan sempat mencari rumput. Selangkah demi selangkah, Rara masuk ke dalam rumah Mbah Ngadiro. Di depan rumah, di tengah rumah, ia melihat sosok tubuh tua renta yang sudah kaku ditutupi kain. Sementara orang-orang di sekelilingnya terlihat sedang membacakan
Al-Quran secara bersamaan. Tak ada kata-kata yang terucap dari mulut Rara. Matanya terlihat mulai sembab. Tak lama kemudian air matanya pun terjatuh. Hatinya terpukul. Kakek tua yang selama ini ia sayangi, ini sudah terbujur kaku. Tak ada lagi nasihat dari kakek tua itu kepadanya. Kaki Rara tiba-tiba seakan lemas. Ia hanya tertunduk di samping jenazah Mbah Ngadiro, ingin menangis sekencang-kencangnya. Namun ia merasa malu dengan para tetangga yang sudah memenuhi rumah Mbah Ngadiro. Para tetangga pun tahu Rara lah yang selama ini dikenal paling dekat dengan Mbah Ngadiro. Saat itu Rara teringat pesan-pesan yang disampaikan Mbah Ngadiro kepada dirinya. Mbah Ngadiro meminta Rara untuk memperbanyak sedekah dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Dan tiba-tiba tangan Rara memberanikan diri membuka kain yang menutupi wajah Mbah Ngadiro. Terlihat senyum tipis di raut wajah Mbah Ngadiro. Seakan-akan tak ada beban lagi dalam hidupnya. Air mata Rara pun lagi-lagi tak tertahankan. Hatinya menjerit sejadi-jadinya. Orang tua Rara lalu mencoba menenangkan hati putrinya. Mereka paham betul bahwa Rara sangat terpukul atas kepergian Mbah Ngadiro. Waktu terus berlalu. Pengurusan jenazah Mbah Ngadiro sudah selesai. Sudah waktunya jenazah dikuburkan. Suara tahlil pun mengiringi jenazah Mbah Ngadiro yang saat itu mulai dibawa menuju ke pemakaman di kampung tersebut. Hampir seluruh warga turut berduka dan merasa kehilangan atas kepergian kakek yang sudah renta itu. Apalagi semasa hidupnya Mbah Ngadiro dikenal sangat banyak menolong orang lain. Hingga tak terasa langkah kaki para pengantar jenazah sudah hampir tiba di pemakaman. Namun tiba-tiba 4 laki-laki yang membawa keranda tersebut dikagetkan dengan suara batuk. Padahal dari keempat laki-laki itu tak ada satupun yang batuk. Ya, sekali, 2 kali suara batuk itu tak mereka hiraukan. Namun suara batuk yang keempat kalinya mereka lalu memutuskan untuk berhenti. Dan mereka pun saling pandang untuk memastikan suara batuk tersebut. Mereka terlihat kaget saat sadar ternyata suara batuk itu berasal dari dalam keranda. Nah, karena bingung, lalu mereka memanggil seorang ustadz yang saat itu ikut dalam rombongan pengantar jenazah. Tanpa berpikir panjang, keranda yang berisi jenazah Mbah Ngadiro pun dibuka secara perlahan. Dan benar saja, batuk itu ternyata berasal dari Mbah Ngadiro. Ia terlihat membuka mata, lalu memandang ke arah sekeliling. Seakan-akan dia itu bingung dan tak mengerti
mengerti apa yang terjadi. Mbah Ngadiro terlihat bingung dengan tatapan kosong, memandang orang-orang di sekeliling yang juga memandanginya. Dengan suara lirih, ia pun bertanya, "Ini ada apa? Saya di mana?" tanya Mbah Ngadiro. Belum pertanyaan Mbah Ngadiro dijawab, sang ustadz lalu meminta semua kain kafan yang membungkus tubuhnya untuk dibuka, termasuk kapas yang menutup hidung dan mukanya. Mbah Ngadiro pun lalu dibawa kembali ke rumahnya. Hanya beberapa saat, cerita Mbah Ngadiro yang mengalami mati suri pun menyebar. Ada yang merasa ketakutan, tak sedikit pula yang menganggap ini merupakan hidayah. Nah, singkat cerita, para tetangga yang semula memenuhi rumah Mbah Ngadiro sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Di situ hanya Rara yang masih setia menemani Mbah Ngadiro. Sementara orang tua Rara juga sudah berpamitan untuk pulang. Suasana rumah Mbah Ngadiro kembali sepi. Hanya ada Rara dan Mbah Ngadiro di rumah itu. Saat itulah Mbah Ngadiro menceritakan apa yang dialaminya selama mati suri. Ia bercerita kisah itu kepada Rara dari awal hingga akhir. Ia berkata, saat itu sepulang mencari rumput, Mbah Ngadiro melaksanakan sholat luhur, lalu makan siang. Karena merasa lelah, ia pun memutuskan rebahan di kamarnya. Dan beberapa saat kemudian ia pun terlelap, seperti mimpi. Ia lalu terbangun di suatu tempat yang tak ia kenali. Cuaca di tempat tersebut terasa sangat sejuk. Pemandangannya, panoramanya indah. Mbah Ngadiro mengaku bingung apa yang dilihatnya. Ia lalu melihat orang-orang lalu lalang mengenakan pakaian serba putih. Terlihat mereka membacakan tasbih, layaknya seorang orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian Mbah Ngadiro mengikuti orang-orang itu. Karena ia merasa bingung kemana harus melangkah. Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri Mbah Ngadiro. Badannya tinggi tegap, wajahnya tampak bersinar. Pria itu pun berucap, "Mbah, kamu sedang apa di sini?" Mbah Ngadiro menjawab, "Saya tidak tahu. Saya juga bingung kenapa tiba-tiba ada di sini." Mbah Ngadiro menjawab pertanyaan dari pria tersebut. Lalu pria itu kembali berucap, "Mbah, kamu belum waktunya ada di sini. Jadi sekarang Mbah pulang saja." "Tapi saya bingung harus lewat mana," jawab Mbah Ngadiro. Pria itu kemudian menunjukkan sebuah pohon yang di sekelilingnya nampak bercahaya. Tanpa pikir panjang, Mbah Ngadiro menuruti apa yang diperintahkan pria itu.
Ketika tiba di pohon itu, tiba-tiba Mbah Ngadiro tersadar. Namun ia merasa bingung berada di mana. Pandangannya gelap, hidungnya tersumbat kapas. Nah, atas alasan itulah kemudian ia terbatuk. Setelah dibuka, Mbah Ngadiro baru sadar bahwa ia berada di dalam keranda. Usai bercerita kisah itu, Mbah Ngadiro kembali memberikan nasihat kepada Rara. Rara pun tak banyak bicara, hatinya kembali tenang saat melihat Mbah Ngadiro terlihat sehat seperti biasa lagi. Nah, inilah cerita tentang mati suri Mbah Ngadiro. Semoga dari cerita ini bisa menjadi manfaat, ada hikmah, dan juga menghibur. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.